Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Dr. Ilham MPD sebagai pemegang mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan mengenai tentang hubungan kekuasaan otoritas legitimasi sosial atau menganalisis dinamika hubungan negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat adalah dua etnis yang saling terkait dalam sosial politik. Negara memiliki kekuasaan atau negara memegang kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kebutuhan masyarakat. Sementara itu, masyarakat memberikan dukungan atau masyarakat memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tersebut. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis karena kekuasaan tanpa legitimasi legitimasi sosial dapat memicu resistensi, konflik, atau ketidakpatuhan. Nah, yang dimaksud dengan legitimasi adalah kunci atau kekuasaan saja tidak cukup. Kekuasaan harus dianggap sah atau diterima oleh masyarakat atau mendapat legitimasi sosial agar pemerintah dapat berjalan tanpa konflik internal yang signifikan. Yang artinya setiap rencana atau segala sesuatu yang ingin dilakukan oleh pemerintah maka harus dengan adanya persetujuan masyarakat, harus dengan adanya legitimasi masyarakat. Nah, jika masyarakat sudah merasa sah, sudah merasa setuju dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah, dengan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah, maka setiap segala sesuatu yang ingin dilakukan pemerintah, setiap segala sesuatu yang ingin direncanakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Dan apa penyebab dari konflik tersebut adalah pemicu dari konflik adalah ketika ketiadaan legitimasi atau ketika masyarakat merasa kekuasaan tidak sah, dapat memicu konflik atau ketidakstabilan dan pergolakan sosial. Nah, adanya sebuah konflik adalah ketika pemerintah tidak meminta persetujuan dari masyarakat, ketika pemerintah tidak bertukar pendapat dengan masyarakat. Nah, ketika masyarakat tidak merasa sah, tidak merasa setuju apa yang ingin dilakukan pemerintah, apa yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka disitulah akan terjadinya konflik. Nah, dan adanya tujuan negara. Negara didirikan oleh masyarakat dan diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan ketertiban. Nah, tujuan didirikannya negara adalah agar pemerintah atau masyarakat dapat merasakan apa yang namanya seperti kesejahteraan bersama, kemakmuran bersama, keamanan bersama, dan ketertiban bersama. Sementara legitimasi berasal dari kemampuan negara untuk memenuhi tujuan demi kepentingan masyarakat. Nah, didirikannya legitimasi adalah negara mendirikan legitimasi adalah untuk mencapai kepentingan masyarakatnya sendiri. Nah, dengan adanya legitimasi kepentingan masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah atau dapat terpenuhi oleh negara. Nah, lebih ringkasnya atau secara ringkasnya bahwa pemerintahan yang efektif dan damai membutuhkan fondasi atau penerimaan dan pengakuan dari warganya yang dikenal sebagai legitimasi.
Tanpa itu, potensi konflik akan selalu ada. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika tidak ada legitimasi atau tidak ada persetujuan dari masyarakat, disitulah terjadinya konflik. Maka atau sebaliknya, jika adanya legitimasi atau adanya pemerintahan meminta persetujuan dari masyarakat atau saling bertukar pendapat dengan masyarakat, maka segala sesuatu yang ingin diperbuat oleh masyarakat, pemerintah, segala rencana yang telah dibuat oleh pemerintah, maka akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pembahasan tentang pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, baik melalui perintah, aturan, maupun tekanan tertentu. Dalam konteks negara, kekuasaan diwujudkan dalam bentuk kewenangan pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum serta mengatur masyarakat. Kekuasaan dapat bersifat koersif. Koersif yaitu paksaan, kekuasaan yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau sanksi untuk memaksa orang lain mematuhi pemerintah atau perintah atau keputusan. Contoh, kekuasaan militer atau otoritas yang menggunakan kekuatan untuk mengontrol masyarakat. 2. Persuasif yaitu bujukan. Kekuasaan yang menggunakan bujukan, rayuan, atau pengaruh untuk mendapatkan dukungan atau kepatuhan. Contoh, pemimpin karismatik yang mempengaruhi pengikutnya melalui pidato atau visi. 3. Legal formal. Kekuasaan yang berdasarkan pada aturan hukum atau prosedur formal yang diakui oleh masyarakat. Contoh, kekuasaan pemerintah yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Pengertian otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang dianggap sah dan diakui oleh masyarakat. Tidak semua kekuasaan merupakan otoritas, tapi setiap otoritas pasti mengandung kekuasaan. Otoritas muncul ketika masyarakat menerima dan mematuhi kekuasaan bukan karena takut, melainkan karena menganggapnya benar dan layak. Menurut teori klasik, otoritas dapat dibedakan menjadi otoritas tradisional. Otoritas tradisional, otoritas yang berdasarkan pada tradisi, adat, atau kebiasaan yang telah lama berlaku. Legitimasi kekuasaan berasal dari sejarah dan warisan budaya. Contoh, raja atau pemimpin suku yang memerintah berdasarkan tradisi. 2. Otoritas karismatik. Otoritas yang berdasarkan pada karisma atau daya tarik pribadi pemimpin. Pengikut percaya pada kemampuan dan visi pemimpin yang luar biasa. Contoh, pemimpin revolusi atau tokoh spiritual yang memiliki pengikut setia. 3. Otoritas legal rasional. Otoritas yang berdasarkan pada aturan, hukum, dan prosedur yang rasional. Legitimasi kekuasaan berasal dari sistem birokrasi dan peraturan yang sah. Contoh, pemerintah modern yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Pengertian legitimasi sosial. Legitimasi sosial adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan dan otoritas yang dijalankan oleh negara. Legitimasi ini tidak hanya berasal dari hukum tertulis, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan bersama. Legitimasi sosial dapat diperoleh melalui pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil, pemilihan umum yang transparan, bebas, dan adil memberikan legitimasi kepada pemimpin atau pemerintah yang terpilih, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. 2. Penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang tidak memihak dan adil menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada keadilan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3. Kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membuat pemerintah dianggap responsif dan peduli sehingga legitimasi meningkat. 4. Partisipasi publik dan pengambilan kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membuat mereka merasa dihargai dan memiliki kontrol sehingga meningkatkan legitimasi pemerintah. Baik, jadi saya akan menjelaskan apa itu kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sosial.
Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengendalikan, atau memaksa pihak lain agar bertindak sesuai kehendaknya, baik melalui kekuatan fisik, jabatan, ekonomi, pengetahuan, atau pengaruh sosial. Intinya, kekuasaan adalah kemampuan untuk memerintah atau memengaruhi. Yang kedua adalah otoritas. Otoritas adalah bentuk kekuasaan yang diakui secara sah oleh masyarakat atau kelompok. Artinya, orang lain patuh bukan karena takut, tetapi karena menganggap perintah tersebut wajar dan benar. Intinya, otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan dan diakui. Yang ketiga adalah legitimasi sosial. Legitimasi sosial adalah penerimaan dan pembenaran masyarakat terhadap kekuasaan atau otoritas yang ada. Intinya, legitimasi adalah alasan sosial dan moral mengapa kekuasaan itu diterima. Hubungan ketiganya adalah kekuasaan adalah dasar awal atau kemampuan mengaruhi. Jika kekuasaan diakui dan diterima, maka menjadi otoritas. Agar otoritas bertahan lama, dibutuhkanlah legitimasi sosial. Dinamik hubungan negara dan masyarakat. Bagian ini menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat bersifat dinamis, artinya selalu berubah dan saling mengaruhi, tidak bersifat statis atau sepihak. Negara sebagai pemegang kekuasaan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kekuasaan ini tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan tujuan menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum. Intinya, kekuasaan negara harus dijalankan secara adil dan sesuai kebutuhan masyarakat agar tetap sah dan dipercaya. B. Masyarakat sebagai sumber legitimasi. Bagian ini menekankan peran masyarakat, yaitu masyarakat bukan hanya objek kekuasaan tetapi juga subjek aktif yang menentukan kuat atau lemahnya legitimasi negara. Artinya, legitimasi negara berasal dari dukungan rakyat, bukan hanya dari kekuasaan formal. C. Konflik dan konsensus. Pada bagian ini dijelaskan bahwa hubungan negara dan masyarakat tidak selalu harmonis. Konflik juga dapat menjadi saran koreksi, yaitu mendorong negara untuk memperbaiki kebijakan dan sistem yang tidak adil. Dengan kata lain, konflik bisa menjadi jalan menuju konsensus dan perbaikan dalam kehidupan bernegara. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kekuasaan, otoritas, dan legitimasi sosial merupakan unsur penting dalam hubungan negara dan masyarakat. Kekuasaan tanpa legitimasi akan kehilangan wibawa dan berpotensi menimbulkan konflik. Negara perlu membangun legitimasi melalui keadilan, partisipasi masyarakat, kesejahteraan rakyat. Hubungan negara dan masyarakat bersifat saling memengaruhi. Masyarakat yang aktif dan mendorong negara menjadi lebih demokratif dan bertanggung jawab.